Siapa ini yang buka? Selamat datang. Si briefing, si Di briefing. briefing, ya lu udah lama nggak take ya, mana ya? Iya, kita terakhir take gue masih belum segondrong ini nih. Mm, Kita itu terakhir take itu maunya satu tempat, tapi Mm-mm. ternyata kalau podcast satu tempat gitu malah lebih produksinya lebih ribet ya, mana ya? Lebih sulit, lebih sulit. Iya, Mm-mm. post productionnya tuh yang kita sampai sekarang tuh masih belum mendapatkan orang yang mau pro bono gitu. Iyalah, pro bono lah. Ayolah, Arga lah. Nyebutin nama di sini. Tapi menurut gue kalau kalau post production tuh udah kayaknya udah harus bisa dilakukan sendiri sih men. Kayaknya sih itu basic skill Basic skill yang ya. iya kayaknya ya. Sebenarnya basic skill Ah, sih sebenarnya. Cuman mungkin soal apa ya? Soal kita mengidentifikasi ini tuh worth it dilakukan atau enggak gitu ya. Iya iya iya. Worth it untuk dilakukan atau enggak? Itu Mm-mm. lumayan tuh walaupun kita udah lama nggak take gitu kayaknya Mm-mm. sih dari situ kita sebenarnya udah ngasih semacam bridging gitu Mm-mm. buat para pendengar, pembaca, penonton. Mm-mm. Satu lagi apa men? Sekarang juga belum nemu nih apa viewers. Iya iya. Mm-mm. Episode berapa sih ini? Nggak tahu juga ya berapa sih 11 atau 12. Sorry sorry sebelum kita lanjut nih, kemarin gue iseng aja man, gue cek kan Hmm. di YouTube Klub Buku Cilengsi gitu kan, lihat viewers ya Ya. nggak kaget lah, Ya. puluhan belasan gitu nggak kaget lah. Tapi Hmm. ternyata gue cek Klub Buku Cilengsi itu yang keluar beberapa soal Cilengsi man. Nah ternyata ada beberapa konten yang tentang prostitusi. Jadi entah kenapa kayaknya Cilengsi itu ada spot-spot prostitusinya gitu yang pakai kamera tersembunyi gitu. Terus gue Oke. bilang gue bilang bini gue kan, wah gue sama Firman nih belum riset nih nama ini Kelabu Kecil sih. Terus iya, emang iya sih. Emang tapi iya, emang iya. tapi kata istri gue, oh tapi bagus. Jadi kita apa ya memberikan perspektif baru di Cilengsi itu ada kelab buku gitu. Waduh, Iya, iya, iya. Di antara prostitusi gitu ya. iya Ternyata, iya siapa tahu ya kan. Ternyata penonton dari channel kita sendiri pun juga dari dari warga-warga Cilengsi gitu ya. benar. Tapi kita nggak Gitu. sedang membahas profesi prostitut itu deep, cliff atau cul-de-sac ya. Bukan soal itu sih. Ih, bukan, bukan, bukan. Ini soal Seth Godin. Cie. Godin. Mm. Jadi emang di episode kali ini kita akan coba ngobrolin tentang bukunya Seth Godin yang berjudul The Deep. Jadi, Woi, wih, The Deep. Kalau di depan di sampulnya tulisannya apa namanya? A little book that teaches you when to quit dalam kurung and when to stick. when to Yoi. when to stick When and to when to quit, quit ya. Oh, oke oke. when to quit and when to stick. Oke Gitu. oke. Ini Gimana men? kebetulan gue pamernya buku digital aja lah ya. Buku digital. Gue juga ini digital nih. Oh digital. Hmm, ya kan. Em, The Deep. Jadi kalau kita lihat cover depannya itu kan ada gambar orang tuh ya. Mm-mm. Nah, di depannya itu ada apa ya? Tanjakan nih. Kalau gue ngeliat sih tanjakan ya. Gak Tanjakan. tahu. Mungkin kalau kalau lu ngeliatnya apa tuh men? Sama sih tanjakan ya. Sama ya. Tanjakan juga ya. Oke. Dan orang itu lagi berada di eh, the deep-nya tuh apa sih the deep tuh eh Gue coba cari translate-nya man. Deep itu apa gitu hmm, di Google Translate. Keluarnya hmm. celupan man. Celupan. Celupan emang deep gitu sih celupan Ya, ya. ya mungkin apa ya kayak kubangan gitu ya Kubangan. Iya bisa bisa bisa. kubangan ya. Mm. Hmm.
Jadi emang gue tahu di buku ini apa ya? Nggak tahu ya kalau gue sih selalu selalu apa ya? Adoring si Seth Godin ini sih. Sama-sama. Apapun yang dia create gitu, gue wah apalagi gue kan lagi coba ngikutin di Udemy tuh si Seth Godin. Itu enak Oh, banget cara dia bertuturnya tuh. Wah gila nih orang bisa bisa apa ya? Hypnotizing orang gitu. Jadi lu kayak nggak sedang belajar, nggak kayak sedang dengerin ceramah, tapi masuk banget gitu. kelasnya ya, Man ya. Kelasnya Udemy. Ada kelasnya. Dia ada kelas di Udemy si Seth Godin ini. Berarti kan setahu gue kan dia marketer ya, pemasar ya. Berarti kelasnya soal apa? Mhm, mhm. Kelas pemasaran. Iya, kelas yang gue ikutin emang soal pemasaran. Tapi eh Seth Godin banget gitu. Saya Maksudnya gue Seth Godin banget dan lu akan tahu kenapa gue ngomong Seth Godin banget gitu. Ya Mm-mm. mungkin teman-teman yang belum tahu Seth Godin ini apa namanya? Ya beliau adalah eh, marketer ya, Marketer ya, pemasar. pemasar. Heeh. Dan emang buku-bukunya memang banyak membahas soal marketing Yang benar. dan kayaknya cuma di The Deep ini nih yang dia kayaknya nggak Nggak ya kan marketing, iya. Itu gue nggak cukup hmm, kaget, Man, waktu denger lu rekomendasinya Seth Godin ini. By the way ya teman-teman, gue direkomendasiin Firman mhm. beberapa hari sebelum take ini gitu, dan selesai 2 hari. Karena Selesai emang 2 hari. bukunya cukup singkat ya, 76 halaman kalau versi digitalnya. Ya, ya. Terus apa namanya? Gue kaget loh. Kayak buku pramuka gitu, men. Iya, ini loh, ini Seth Godin. Seth Godin yang gue tahu itu bukunya Purple Cow yang udah gue baca, sama This is Marketing. Tapi This is Marketing gue belum selesai ya, baru Hmm. dikit-dikit gitu. Jadi dua-duanya emang pemasaran. Kok dia bikin buku yang eh, kayak semacam karir atau pemilihan profesi gini? Iya, iya. Setelah dicek, Iya, lah ternyata 2007 gitu. Maksudnya belum, iya, iya, iya. maksudnya udah lama ternyata ya. Hmm, hmm. Mm-mm. Gue juga taunya sebenarnya dari ada Instagram book club gitu. Terus dia bilang ada yang nanya lah ya apa buku favorit lo apa? Dia bilang Seth Godin Deep. Gue Hmm. lihat, wih mantap juga nih kayaknya menarik untuk gue baca gitu. Mm-mm. Gitu. Jadi kalau boleh nih, lo kan baru baru ini kan selesai. Baru banget. Eh, baru baru banget kan. Boleh diceritain sedikit men ke teman-teman nih Ini tentang buku ini. Seth Godin nih kayak sebenarnya sebenarnya ini ya, ngasih tahu apa yang mungkin secara tidak sadar udah kita ketahui gitu ya. Cuman dia mengilustrasikan dan apa ya, mengartikulasikan itu gitu. Jadi Hmm. soal bagaimana memilih karir gitu. Jadi Ya. sesuai dengan uh, subtemanya gitu kan, subjudulnya, kalau kapan harus keluar, kapan harus quitting, kapan harus strive gitu ya, mengusahakan gitu. Mhm. Jadi instead of kita diajarin untuk gigih gitu, untuk grit kayak buku grit, Mhm. atau Mhm. instead kita diajarin untuk cari yang pokoknya cari semuanya, coba semua kayak Reigns gitu. Ya. Tapi Seth Godin kayak di tengah-tengah. Nah, gue curiga nih Seth Godin pasti keluar ide ini tuh kayaknya setelah baca 2 ide ekstrim itu sih, kemungkinan ya, curiga. Oh, I see, I see. Dua Walaupun ekstrim yang lo maksud ini adalah grit tadi dan satu lagi cuman setahu gue Grit sama sama Reigns range. setelah 2007 deh, Man. Tapi maksudnya mungkin dia udah kenal ide yang lebih lawas dari itu, tapi berbunyi kurang lebih Hmm, sama gitu, 2 hal itu. I see, I see, I see. Iya, iya, Kalau iya, iya. kalau menurut lu nih buku tentang apa, Man? Em, yang gue tangkap sih sebenarnya how we apa namanya identify our limitation gitu ya. Hmm. Jadi kalau emang bukan apa ya, em, kalau memang bukan expertise lo gitu, Hmm. ya
you know when to quit gitu. Hmm. Contoh mungkin gua ini masih dalam fase denial kalau misalkan karena gua hobi lari gitu ya. Hmm. Gua masih fase denial kalau gua eh, pace-nya mentok di let's say pace 5K-nya 23 gitu, 23 menit gitu. Hmm. Gue masih denial nih sampai sekarang. Nah, sebenarnya buku ini pengen ngasih tahu kalau lu juga harus tahu dong limit lu. Banyak faktor-faktor yang akhirnya yang melimitasi lu untuk bisa apa namanya bisa below di bawah 23 menit gitu. Hmm. Hmm. Terus ini yang perlu lu identify nih. Contoh let's say Hmm. usia gitu. Usia Hmm. kan juga ada pengaruhnya juga gitu. Tapi gue masih denial nih. Jadi Iya. gue kadang apa ya? Setelah baca buku ini ya I know when to quit, tapi bukan untuk di sini nih gitu. Gue masih suka kayak gitu kadang. Iya, 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 iya. Ya, Tuh. kalau soal lari sih kayaknya bukan untuk quit ya. Kalau lo ya, Man ya. User maraton. Karena gue ngerasanya yang gue percaya apa ya? Quitters never win gitu. Winners never quit. Ah, Kalau kata orang kan gitu. mungkin mungkin emang yang lu rasain tadi itu memang itu the deep-nya, Man. Mungkin ya. Hmm, Jadi kalau ya. kalau berhasil nanjak lagi, nah itu. Ini bagian ini tuh dijelaskan dengan keren sama Seth Godin. Kadang-kadang emang Ya. bagian the deep-nya itu yang membuat kita fase ini quit apa lanjut ya gitu. Mungkin, mungkin Ya. tuh bagian itu dengan contoh lu tadi Ya, mungkin itu ya, deep-nya ya. kali ya, Man ya. I see, I see, I see. Setuju sih. Dan kadang gue juga apa ya? Kalau di pekerjaan gue jadi apa ya? Semakin berdamai dengan diri sendiri gitu bahwa eh, nggak semua melulu tentang hal-hal yang strategis gitu. Hmm. Eh, Bisa jadi eh, kita bisa shifting nih ke hal-hal yang let's say walaupun nggak strategis tapi ya kalau kita bisa melakukan pekerjaan itu dengan apa ya eh, detail Excellent. oriented yang baik, excellent gitu ya. Ya bisa jadi itu apa ya menjadi goal atau purpose lu gitu. Hmm. Jadi kadang gue kalau 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 lagi merasa suntuk atau plateau atau aduh gue kok nggak berkembang gitu ya mungkin gue sedang berada di deepnya itu kali ya Hmm. 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 gitu sih. Ini banyak banget contoh sehari-hari kita. Gua lah Hmm, minimal. Jadi hmm, emang hmm. baca The Deep itu kayak iya ini janjian deep ya atau sebelumnya kayaknya Cliff ya gitu-gitu jadi Iya, keren iya, kan iya. kan buat Kalau yang lu kalau dari lu apa tuh men experience-nya yang lu ngerasanya kalau gua nih deepnya ini nih gitu atau hmm, kalau gua nih cliffnya di sini nih gitu. hmm. Salah satu yang gue sesali sih ada yang gue sesali ada yang gue refleksikan ini jadi yang Hmm. gue refleksikan lalu sesali itu percobaan gue bermusik man waktu Oke. ngeluarin apa mini album itu emang kan tanpa tim gitu kan jadi emang Hmm, belajar bener-bener belajar produksi sendiri terus hmm, nge-publish sendiri nah mungkin di situ tuh deepnya karena menurut gue setelah dikeluarin kok nggak rewarding ya nah hmm, akhirnya hmm, hmm, itu kan ini ada kutipan dari Seth Godin juga sih ntar gue udah nyatet di bagian ini soalnya ngena banget nih. hmm, Eh, short term pain has more impact on most people than long term benefits do gitu. Nah, hmm. jadi short term pain itu kata itu tuh kena banget pas gue main musik ya. Jadi emang traumatis banget man, karena gue udah ngeluarin banyak banget waktu, finansial Hmm, dan hmm. lain-lain. Padahal gue belajar banyak di situ, tapi udah kena Ah, mental duluan, udah aduh kayaknya iya, bukan iya, di iya. sini deh, gitu gitu man. Jadi itu salah satu yang Hmm, wah iya ya, jangan-jangan ini deep, jangan-jangan, I see, jangan gitu kan. I Tapi see, I di see. sisi lain, menurut gue sih memang kalau kita mendalami satu bidang ya, Hmm, pasti pasti kayak kayak ilustrasinya yang di cover ya. Jadi kita asik dulu gitu. Terus ada satu titik suntuk yang lu bilang plateau tadi, ya, pastilah. Dan di titik suntuk itu pasti kita sih, pasti.
kita pasti mengutuk bidang kita. Aduh, ngebosenin. Gua udah tahu semua. eh Udah nggak ada lagi yang dipelajari, nggak ada variasi. Tapi lama-lama gue lihat, gue belum, mungkin sedang agak sedikit naik gitu ya. Mungkin sudah agak sedikit naik dari the deep-nya gitu. Jadi lama-lama kalau gue rasain, ini mulai rewarding nih bidang gue yang ini nih, walaupun dulu gue kutuk gitu. Oke. Jadi mungkin dua pengalaman itu yang paling enak sih di gue. Kalau lu selain lari ada lagi nggak, Man? Selain lari, jujur gue nggak terlalu banyak hal yang gue tekuni, Hmm. dan kadang gue juga ngerasanya eh, atau khawatirnya buku ini bisa dijadikan pembenaran untuk orang-orang yang Oh, I see. mungkin ya mungkin kayak gue gitu ya. Hmm. Misalkan gue nggak mudah bosen gitu, ya udah Hmm. akhirnya cari hal-hal baru lain gitu. Yang Hmm. sebenarnya poin dari buku ini tuh bukan itu gitu ya, men ya. Bukan itu ya. Jadi bukan, jadi lebih ke apa ya? Winners itu juga boleh quit gitu. Karena eh apa ya? They know when is the right time to quit gitu. Hmm. Bukan berarti winners never quit. Hmm. Itu Jadi eh apa namanya? Tapi again, apa ya? eh, Dimanapun dan sesuka apapun kita dengan suatu hal, gue yakin akan ketemu the akan deepnya ketemu sih. ya. Even in a marriage mungkin kayaknya sih akan Iya, most likely sih bisa. bisa bertemu dengan deep juga gitu ya. Iya, ya, pasti kita ketemu ininya ya, ketemu turunannya gitu ya. Iya. Tapi mungkin supaya apa ya, pendengar atau penonton juga bisa ngikutin lebih komprehensif lagi, Man. Kan Seth Hmm. Godin kan mengidentifikasi ada tiga jenis alur gitu ya. Tiga jenis Ya. alur. Coba, Man, ceritain, Man, apa itu cliff, terus cul-de-sac. Cul-de-sac tuh lagunya Ahmad Dhani, Man. Lagu- Iya, 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 cul-de-sac. Lagunya Ahmad Dhani sama, nggak tahu gue ngomongnya gimana, tapi karena gue tahu itu lagunya Ahmad Dhani, gue sebutnya cul-de-sac gitu. Sama The Deep gitu, Man. Jadi ada tiga itu. Ya, oke. Mungkin kita mulainya dari the deep dulu kali ya. Jadi itu deep atau cocolan gitu ya, atau mungkin Salah, yoi. sebenarnya gue sih nangkepnya mungkin yang dimaksud adalah kubangan gitu ya, atau Banget. ada bolongan gitu ya. eh Situasi temporary di mana kita tuh apa ya? Kayaknya ngerasa apa yang udah kita lakuin kok apa ya, nggak memberikan progres apapun gitu ya. Dan Hmm. apa yang kita lakukan kok semakin susah gitu ya, apa ya, dan overwhelming buat lu untuk melakukan itu terus gitu. Hmm. Jadi jadi istilahnya kayak, aduh, ini setback di kayaknya nih. Ini Setback. kayaknya gue ini kayaknya gue akan give up nih di sini gitu. Itu the deep gitu ya. Hmm. Nah, masuk lagi kita ke the cliff nih. Tapi sorry, Man, Jadi di sebelum masuk ke ya, sebelum masuk ke The Deep, kenapa itu disebut deep, Man? Maksudnya setelah itu merasakan setback, kenapa itu naik lagi gitu, Man? Itu yang mau dimaksudkan Seth Godin apa, Man? oke. Mungkin jadi pada saat kita ketemu setback itu kenapa akhirnya kita try to istilahnya bounce forward mungkin ya. Mhm. Nah, itu nah, gue perlu phone a friend nih, ya kan? Kalau kalau yang gue pahami sih kenapa apa namanya Kenapa akhirnya ada ketemu tanjakan lagi gitu ya? kenapa ada tanjakan lagi itu kayaknya short term setback tadi kalau berhasil dilewati itu ya akan rewarding, lu akan jago di bidang itu gitu ya. Kalau Hmm, kalau gue menangkap apa yang dimaksudkan Seth Godin itu gitu. Jadi makanya dia ngomong either
you quit atau you tadi apa man? Stick ya? Quit or stick gitu ya? Ya, stick to it. Nah, gitu. Mm-mm. Gitu sih. I see, I see. Iya, iya. Gua mulai keinget dengan pengalaman baru-baru ini aja sih. Gue kan Hmm. baru ikut maraton tuh, Hmm. dan ya Bali Marathon. Dan emang course-nya wah brutal sih. Dan Hmm. biasanya tuh orang eh, hit the wall itu di kilometer 30 dan Hmm. emang eh, maraton itu katanya starts in uh, 30th kilometer katanya gitu. We 38. signed up for the last 30. Oh, Jadi 30. kita sign up for the last 12 kilometer itu yang true maratonnya. Hmm. Nah, di kilometer 30 itu di Bali Marathon itu lu udah hit the wall, terus lu Hmm. masih dikasih tanjakan. Hmm. Jadi di situ wah, it was very challenging dan apa ya, menguras emosi, tenaga, sampai akhirnya ya decisionnya ada dua aja gitu, quit or lanjut nih gitu, Hmm. Hmm. ya kan. Nah, gimana caranya kita bisa apa ya tetap stick to it gitu. Hmm. Biasanya kalau maraton itu ya dengan cara di awal kita nggak perlu langsung eh gaspol gitu istilahnya. Jadi Hmm. keep steady sampai nanti akhirnya kita bisa melewati the deep itu, baru nanti eh ketemu dengan hal yang rewarding itu tadi. Hmm. Hmm. Itu Thank you kalau for friendnya, man. oh siap men. Sebelum kita masuk di cliff sama cul-de-sac, kalau Seth Godin nih, gue ingat dia ngomong no one quits Boston Marathon at mile 25. Mile 25, mile Oh, kalau di convert jadi kilometer berapa men? no one quits. No one quits Boston Marathon at mile 20. Nah, Jadi 20 oh di kilometer 40 jadi oh, sisa kilometer 40 dua. ya. Hmm. Karena di situ udah ada tepuk tangan penonton, itu udah ada Oh, benar. gitu. Jadi nggak mungkin. Jadi kalau udah lewat itu, ya udah kita udah lewat deep gitu katanya Seth Godin gitu. Setuju, setuju, setuju. Setuju. Dan emang betul sih, true banget, karena di kilometer 40 gitu rasanya kita udah ngelewatin the worst part, man, gitu. Ini Uh, tinggal 2 kilometer lagi. 42 Jadi ya? ya 42 kilo ya? 42. Nah, 42 kalau kilo. maraton 42. Hmm. Emang benar-benar benar. Ya, Hmm. mungkin ya itu yang dimaksud dengan deepnya gitu ya. Deepnya ya, oke oke. Nah sekarang di I see. Clifton. Wah, sekarang kita lempar ke Mas Leo nih. Tapi ini kayaknya kita kendala teknis nih ya. Kayaknya ntar kalau Iya, misalnya ternyata kita, ternyata uh, uh, misalnya kalau kita keluar ntar kita jadi, menghilang. yoi. Hmm. Jadi kalau Cliff seperti seperti apa namanya penggunaan katanya ya, cliff ya, tebing gitu. Jadi Hmm. kalau cliff itu kalau the deep kan ini ya, set gitu ya. Ini deepnya gitu. Hmm. Nah, kalau Hmm. cliff itu sepengetahuan gue dari yang gue baca, cliff itu ya karena tebing maka turun gitu. Jadi Hmm. waspadailah pilihan-pilihan karir yang eh, membuat lu merasa sangat mudah di awal gitu. Hmm. Karena coba identifikasi, jangan-jangan bidang karir ini akan turun. Misalnya kayak ini gue dengar cerita dari temen ya. Kebetulan Hmm. dia teknik perminyakan man, temen gue, temen Oke. SMA gue. Dia diceritain sama omnya yang teknik perminyakan juga gitu. Ayo masuk sini aja gitu. Wah kaya di Hmm. sini lahan basah gitu. Nah Hmm. dia salah satu yang berhasil mengejar mimpinya dan senang gitu. Terus pas kita sepedaan bareng, kok agak beda dari cerita-cerita sebelumnya. Wah, nggak ada ini nih, nggak ada keren-kerennya nih perminyakan. Paling 5-10 tahun lagi udah turun banget gitu. Nah, mungkin Hmm. itu salah satu contohnya ya. Tapi kalau Seth Godin mencontohkan merokok. Ini kalau merokok tuh emang enak di awal gitu, tapi kadang-kadang ada
side effect-nya, negatif effect-nya. Jadi waspadailah pilihan karir yang mungkin merasa mudah, tapi tanpa lu sadari ternyata itu turun gitu. Nah itu the cliff. I see. Kalau I see. cul-de-sac itu ternyata bahasa Perancis, tapi nggak tahu gue ngomongnya gimana ya. Gue ngikutin Ahmad aja dah, cul-de-sac. Kalau Sama cul-de-sac, aku juga cul-de-sac Mama. cul-de-sac ya. Iya, Heeh, cul-de-sac cul-de-sac. itu ternyata artinya jalan buntu, man. Bahasa Perancis, Hmm. jalan buntu gitu. Jadi Hmm. kebalikannya cliff, kalau cliff kan turun ya. Nah, kalau Ya. cul-de-sac itu kayaknya apa, naik yang steady gitu, tapi udah apa, di situ-situ aja gitu. Di situ-situ aja di jalan Hmm. buntu. Nah, gue belum Ya, belum ya. bisa menemukan satu contoh spesifik karirnya ya, karena memang Seth Godin seingat gue juga nggak nyebutin persisnya apa. Tapi Hmm. Hmm. eh, waspadailah pilihan karir yang mungkin itu nggak worth itu untuk diperjuangkan karena ya itu akan jalan di tempat, akan di situ-situ saja gitu. Oh, Gitu I sih. see. I see. Iya, itu mungkin eh, apa ya? Apa ya? Bukan dinamika ya. Problematika yang mungkin dialami oleh tidak sedikit orang ya Tidak, dalam menjalani karirnya gitu ya. tidak Ada yang sedikit. mungkin merasa sudah terjebak gitu, tapi demi Nah, keberlangsungan hidup. benar, 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 benar. Demi keberlangsungan hidup, eh, mau lanjut juga setengah hati, mau quit nggak berani karena udah eh, istilahnya sunk cost fallacy. Ya, ya. Fallacy ya. Udah Hmm, terlalu iya banyak sih. yang di waktu yang diinvestasikan, finansial, Hmm. tenaga. Begitupun juga dalam relasi tuh, man ya. Kadang-kadang lu kan dengar cerita, Hmm. wah gue udah lama pacaran gitu, masa nggak gue nikahin, tapi dia punya Ya, ya, ya. kejelekan ini gitu tuh. Kadang tuh. Iya, iya, iya. I see, I see, I see. Itu menarik sih, karena em, kalau gue pribadi sih gue juga merasakan hal yang sama gitu ya. Di satu sisi pengen quit, tapi ya gue memikirkan keberlangsungan gitu ya, keberlangsungan Hmm. hidup nih. Hmm. Jadi nggak bisa ambil decision yang risky ya gitu ya. Hmm. Ya pada akhirnya gue mencoba berdamai dengan diri gue sendiri gitu. Jadi Hmm. em, em, gue sih mikirnya jadinya ya mungkin selama 5 hari weekdays gue merasa nggak terfulfill. Ya mungkin in other areas atau aspek of life gitu mungkin ada hal yang bisa terfulfill gitu dengan Hmm. cara let's say gue ngapain melakukan hal yang ya menurut gue bermanfaat atau fulfilling myself gitu ya, Hmm. memberikan fulfillment itu Hmm. sih. Jadi gue apa namanya tertarik dengan si cul-de-sac ini sih. Cul-de-sac ya, iya iya iya. Hmm. Ya kayaknya kadang-kadang memang mungkin nggak dijelasin juga sama Seth Godin ya, tapi kita merefleksikan ya memang Iya, kayaknya kita perlu berteman dengan cul-de-sac juga ya. Siapa tahu, iya, iya, siapa tahu cul-de-sac itu dedip mungkin ya. Siapa tahu, siapa tahu, ya siapa kan? tahu. Misalnya nih, misal Benar-benar. lu stay di satu perusahaan yang terkenal dengan banyak turnovernya. Waduh, gua no mention tapi spesifik banget ya. Misalnya di satu Ya. perusahaan yang banyak turnovernya tapi lu tahan gitu. Artinya kan lu udah mengurangi apa kompetitor-kompetitor yang lain kan. Artinya lu naik tangga karirnya bisa jadi lu nggak happy tapi loh ternyata udah hilang ternyata lu jadi manajer gitu kan. Itu bisa juga kali ya. Hmm. Mm-mm. Iya, iya, iya. Menarik. By the way, nanti kita lanjut setelah pesan-pesan berikut. Setelah pesan-pesan berikut. Pesan-pesannya udah lewat, kita masih belum Iya, iya. sponsor tapi udahlah ya. Eh, gitu ya. Eh, mm-mm. Soalnya emang Tadi, yang disebutkan sama Aset Godin itu eh, don't be average gitu. Jadi iya, 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 iya. keren banget tuh, apa sangat istilahnya apa sih membakar semangat tuh, Oh iya, mengagitasi gitu. Agitasi. agitasi sih benar, benar, benar. Yoi. Quit or be exceptional.
Average is for losers. Waduh, iya. Gila, 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 gila. Bapak Seth Godin coba bilang itu ke bakul tukang sayur yang lewat depan rumah. Nah, Ini or be exceptional, don't be afraid. Gitu. Tuh, kalau nggak ditampol pakai pokcoy, wah, iya. tapi si Seth Godin itu ngomongin ngomongin fail fast and ini ya, istilahnya itu quick, fail fast, learn faster. eh oh, gue sambil lihat quotes-nya deh. Winners quit fast, quit often, and quit without guilt. Hmm. Hmm. Gue somehow masih suka ini sih, belum mengamini sepenuhnya. Iya, karena sebenarnya apa ya? Menurut gue ya, Seth Godin ini di The Deep ini baru mengilustrasikan sih, man. Tapi Hmm. masih belum apa ya, ngasih guidance gitu loh. Ini tuh bener-bener Ya. klik apa ya? Bener-bener cul-de-sac apa enggak ya? Bener-bener deep apa enggak ya? Gitu. Jadi emang Hmm. diminta kita sebagai pembaca merefleksikan sendiri gitu. Kira-kira apa? Ya, ya, iya sih, bener sih. Mm-mm. Tapi itu yang membuat buku ini menarik sih, karena Iya. nggak yang menut apa ya, menuturkan atau Telling, kasih tahu telling gitu. nggak telling. Lebih Tapi, ke membuat lu bereflect gitu ya, mereflect apa ya kira-kira ya gitu. keren, tapi keren. Hmm. eh Keren lah. Dan itu bisa dituliskan dalam, nggak, menurut gua buku yang keren tuh buku yang simple, yang sedikit gitu ya, tapi ngena gitu. Hmm. Ngapain ngomong Iya, banyak-banyak tapi ngulang-ngulang ide yang sama. Nah ini tuh iya, bener. keren sih bagian ini nih. Hmm. Jadi buku Saku Pramuka juga nggak kalah keren kan. Buku Saku Pramuka. Tapi gue lupa isinya apa, man. Itu cara membuat simpul tali. Oh iya. Ini ya. Apa Sandi Morse Eh, ya? Sandi Morse. Sandi Morse. Bukan Sandi Morse, apa tuh simpur ya? Apa sih? Yang pakai Oh, bendera, kalau kalau Morse kan prit, prit, prit. Ada juga sih oh iya. Yang itu ya, yang bendera ya. Morse code. Bendera masih dipakai nggak sih? Tapi ada dua ilustrasi lagi yang bagus dari Seth Godin di bukunya ini man. Dia tuh kayak imbang gitu loh man. Either you strive atau you quit, itu kayak imbang gitu loh man. Jadi emang dia nggak telling gitu. Hmm. Jadi Iya, iya, banyak iya. juga ilustrasi yang ngasih tahu bahwa quit itu juga nggak bagus gitu kalau lu salah identifikasi. Kayak misalnya Hmm. lu lagi ngantri di belanjaan gitu. Terus ada beberapa antrian, lu pilih nih yang paling pendek yang mana gitu misalkan. Terus Hmm. waktu lu udah pilih, lah ternyata di sana lebih pendek lagi. Nah, itu kan Oh. ngasih waktu kita meriset proses kan. Jadi start from Hmm. beginning lagi kan. Mulai dari awal lagi gitu. Hmm. Nah, itu Iya, juga iya. kalau kita nggak pandai mengidentifikasinya, itu juga bukan pilihan yang tepat gitu. Terus Hmm. kutipannya eh, kutipan Seth Godin lagi yang bagus untuk kontra quitting adalah ini nih. A woodpecker can tap 20 times on 1,000 trees and get nowhere, but stay busy. Or he can tap 20,000 times on one tree and get dinner gitu. Jadi kadang-kadang yang Hmm. dapat rewardnya adalah yang konsisten juga gitu. Jadi Konsisten ya. jadi Hmm. imbang gitu loh si si Seth Godin ngasih ngasih Category-nya. Hmm. uh, Iya, 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 iya. keren. Iya sih. Iya sih, bikin kita apa ya? Ya, decision ada di kita lagi gitu kan. When Mm-mm. to quit, and when to stick. Dan Benar. dia sangat sangat jago untuk mengimbangi kedua hal itu gitu ya. Dia Mm. nggak tend to quitters atau winners gitu. Hmm. Dia lebih ke ya udah pilih aja what's good for you gitu. Iya. Lu yang tahu what's good for you. Mm-mm. Mm-mm. Oke. Kalau lu Keren. diminta ini man, ini kan guidance-nya atau tahapan-tahapannya itu kan
nggak dikasih tahu nih ya sama Seth Godin. Tapi kalau lu tadi udah membaca dan mengumpulkan deskripsi-deskripsi dari Seth Godin, kira-kira kalau lu diminta untuk membuat tahapan, misalnya memulai bidang baru A misalnya, Man, itu yang akan lu lakuin gimana, Man? Stepnya ya, apa urutannya ya? Stepnya. Urutannya starting dari ini sih, dari dedipnya sih. Jadi dedipnya, oke. Dari dedipnya. Semua orang menurut gue bisa start their business gitu ya, memulai bisnis gitu ya. Tapi nggak semua orang, termasuk mungkin juga gue gitu, nggak bisa konsisten gitu untuk ya itu tadi yang woodpecker itu bisa 20.000 kali Bisa. matok gitu ya. Tapi ya itu tadi apa namanya, starting dari deep, kemudian lu akan ketemu dengan cliff, baru nanti ketemu dengan cul-de-sac, baru nanti ketemu lagi. Jadi itu berulang-ulang. Oke. Deep, kemudian cliff, kemudian cul-de-sac, deep, cliff, cul-de-sac, deep, cliff, cul-de-sac. Ada kemungkinan itu ya. Jadi dalam satu pilihan kita bisa jadi kayak gitu ya prosesnya ya. Menurut gue ya, dan justru menurut gue itu yang apa ya, dinamikanya di situ gitu, yang justru membuktikan bahwa lu jalan, men, lu make progress, men. Lu Iya. ketemu deep lagi, you make progress, men. Iya, Itu iya. sih kalau gue. Kalau lu apa, men? Lu ngelihatnya fasenya nih apa dulu nih, Mana nih? ordernya? Nggak tahu, gue sebenarnya mungkin belum mengidentifikasi secara rapi ya, tapi mungkin kayak gini nih. Jadi pertama kali ketika kita memilih satu bidang, kita identifikasi dulu, misalnya in the long run dari mikro sampai makro gitu, Man. Mikro itu dari diri sendiri sampai makro, bidang usahanya, terus kondisi global gimana yang mempengaruhi bidang itu gitu ya. Coba diidentifikasi kira-kira dari diri sendiri sampai semakro itu bidang ini tuh cliff, cul-de-sac atau deep gitu. Nah, kalau kita udah selesai dengan itu, tadi kan lu mengisyaratkan nyoba dulu sampai deep gitu ya, Man ya. Nah, bisa juga kayak gitu. Jadi dicoba dulu. Kalau misalnya ternyata setelah kita nyoba ternyata itu cul-de-sac gitu, misalkan. Nah, kalau cul-de-sac itu gimana ya caranya untuk ngubah jadi deep gitu? Jadi dari yang gini itu gimana caranya biar naik gitu? Kita Menurut gue ya, menurut uh, gue sih, kalau menurut gue bagaimana agar kita bisa ketemu deep lagi, mungkin challenge lagi nih. challenge lagi ya. Karena kan kita udah di fase stagnasi gitu ya. Mungkin itu bisa good or bad gitu. Tinggal gimana, nggak cuma tinggal sih. Gimana caranya nanti lu challenge yourself gitu, challenge your ideas, challenge your team gitu. Gimana nih caranya supaya kita nggak di sini-sini aja nih gitu. Ya itu sih, that's my take. Jadi Kalau dari lu gimana? gimana caranya misalnya kalaupun itu udah dicoba ternyata itu cul-de-sac gitu ya. Gimana caranya jadi deep itu mungkin ya ada beberapa cara, misalnya ya evaluasi apa yang udah kita lakukan sebelumnya. Misalnya dalam contoh gue kemarin musik gitu ya. Mungkin jangan dirasain dulu short term pain-nya gitu, tapi dievaluasi, oh gue belajar ini ya, jadi bukan pain tapi learning-nya apa gitu. Terus I see. kira-kira apa yang bisa dilanjutkan ya, jadi apa yang bisa dilanjutkan, tujuannya tetap sama tapi strategi untuk mencapai tujuan itu yang mungkin di adjust gitu. Misalnya oh butuh tim ya, misalkan oh butuh investor, misalnya butuh donatur misalnya. Jadi itu coba diubah jadi deep gitu, diubah jadi
bentar lagi naik kok gitu. Nah terus setelah dicoba itu kira-kira kalau gue terusin lagi, kalau gue striving lagi, persisten lagi, ini worth it nggak gitu, rewarding apa enggak? Nah I kalau see. misalnya rewarding ya udah terusin, lu jadi nggak average lagi di situ. Tapi kalau nggak kalau misalnya kayaknya emang bukan deh, bener-bener setelah jalan beberapa periode, kayaknya emang bukan deh. Ya udah quit, terus identifikasi Hmm. lagi dari awal. Nah ini bidang ini cliff, cul-de-sac atau the deep gitu. Jadi kayak Ah, tahapan yang berulang gitu. Kalau menurut gue sih mungkin gitu ya. I see, I see. Menarik sih untuk bisa mengidentifikasi bidang ini cul-de-sac, cliff atau deep. Ya, Mm-mm. ya, ya. Oke. Gue mencoba reflect ke apa yang gue lakukan gitu ya. Kayaknya sih, ya let's say um, yang gue mencoba untuk trying to encourage orang untuk having a healthy habit gitu ya. Hmm. Kayaknya sih saat ini sedang berada di di the deep sih kalau kalau menurut Hmm. gue. Lagi merasa ada stucknya gitu ya, Man ya. Iya, karena gue juga ngerasanya I'm not a certified coach gitu, tapi gue ngeliat orang ada juga yang uncertified bisa-bisa aja, tapi Hmm. somehow maybe not now, maybe later, ada gitu-gitunya sih yang Iya, iya, iya. akhirnya ya jadi masih belum bisa melewati deepnya itu gitu. Nah, Man, tapi gue pengen nanya usil nih, Man. Sebagai, Hmm. ya kita bisa bilang mungkin lu dan gue bisa jadi ya, atau kita Hmm. sendiri mungkin menganggap gaya hidup kita mungkin relatif lebih sehat lah daripada yang lain gitu. Hmm. Olahraga misalkan atau puasa gitu misalkan ya. Ini Ya, pertanyaan usil aja ya, Man ya. Lu kalau lihat eh ini nanti mungkin bisa jadi ofensif atau menyerang tapi nggak bermaksud itu ya. Ini misalnya lu melihat no, orang, no judgment ya. no judgment, no judgment. Misalnya lihat orang yang obes gitu, apa yang ada di Apa? pikiran obesitas? Sorry? Oh, oke, obes. Yang ada di pikiran lu apa, Man? Karena yang ada di pikiran gue gini, Man. Nih gue Hmm. jujur ya, tapi semoga nggak menyerang siapapun karena kalau melihat yang aduh kok orang malas olahraga itu gue merasa kayak suci gitu, Man. Ini buruknya Oh, oke. kita memegang satu belief itu sih. Jadi kita merasa suci. Ah, Ih, kok gitu sih? Ayolah olahraga lah. Kayak aduh, masa gitu, masa segitu nih. Kotor, nggak sehat gitu-gitu loh, Man. Lu gitu oh, juga, Man. eh udah melewati. Gue Udah gue melewati. sepertinya gue udah melewati Oh, fase udah itu melewati. gitu. Karena fase itu emang most likely we will fall on that phase gitu ya, in the Hmm. early stage of our fitness career, apa fitness journey gitu ya. Hmm. Kalau Hmm. kita melakukan healthy habit gitu, Hmm. memang tendensinya begitu gitu. Hmm. Jadi gue mengalami gitu, gue melihat orang yang nggak suka olahraga tuh, lu gimana caranya lu bisa stay alive sih gitu. Gue Hmm. sih waktu itu punya pikiran-pikiran gitu sampai akhirnya gue try not to apa ya, ya try to understand others gitu, Iya, apa iya. yang membuat mereka jadi nggak olahraga. eh, ya mungkin ada pengaruh experience atau upbringing atau Iya, iya, iya. something yang akhirnya gue melihat em, eh, ya it's your choice gitu, Iya, iya, iya. it's Jadi your udah choice lewat untuk ya, Man ya. kalau gue udah lewat, Iya, iya. kalau gue udah lewat sih. Dan kalau kalau misalkan ada orang yang olahraga tapi bentuknya masih 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 large gitu ya, Hmm. dan itu pun gue juga nggak yang judging juga gitu. Kalau Hmm. awal-awal gue judging, Iya, iya, lu iya. olahraga apa sih kayak gitu gitu, itu mah nggak bikin lu kurus kali gitu. Iya, iya. Judgingnya gue lu gitu, sampai akhirnya gue menyadari bahwa hey, you gotta change the mindset, you gotta shift the mindset, bahwa olahraga itu bukan untuk kurus gue ya, olahraga itu Benar. to make you move aja gitu. Hmm, 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 hmm. Gitu sih. Jadi emang people change. Iya, benar. Gue masih ada di fase itu ya. Gue nggak bisa pungkiri itu. Tapi Hmm. mungkin kalau ditanya sama orang kan ada apa movement body positivity gitu misalnya.
Ya. Mungkin perlu dibedakan antara apa gendut sama obesitas, mana yang sehat, mana yang masih sehat gitu ya. Jadi menurut gue Ya. kalau kita masih punya daya atau upaya untuk mengubah itu ke arah lebih baik, mungkin itu bukan body positivity gitu. Jadi gue di pikiran tuh udah apa punya jawaban, ntar kalau ditanya orang kayak gini ya gitu. Tapi itu karena gue masih ada di fase itu, man. Tapi Oh, tapi sih. kayaknya juga lagi dedip nih, man. Lagi naik lagi. Oh enggak, itu kan pilihan orang juga gitu. Iya, emang we gotta have this, apa ya? Ya, kadang emang mudah untuk menuruti pikiran-pikiran judgmental gitu ya. Iya, iya, bener. Salah tuh ya. Wah, bahaya, 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 bahaya. Tapi emang nature-nya gitu kan, apa Iya. namanya? By default manusia itu kan emang malas gitu. Hmm. Iya, tapi kalau Eh, udah ketemu dopaminnya, udah ketemu enaknya, ngejar terus, man. Nah, itu iya tuh benar. sampai fase itu tuh mungkin kita udah ngelewatin deepnya ya kalau di soal olahraga kali ya. Mungkin Iya, loh iya, ya. iya, Jadi iya, kayak udah agak ketagihan nih kayaknya kalau nggak ngelakuin ada yang kurang gitu mungkin. iya, iya sih. Ya, ya, it's a challenge sih. Mungkin mungkin kita, mungkin siapa, mungkin orang terdekat kita gitu. Iya, iya. Kitanya udah olahraga banget gitu. Tapi ternyata ada orang terdekat kita yang ternyata masih belum. Sih nggak tahu nih, soalnya gue juga gitu. Tetangga. Ya tetangga bener. Iya, iya, Tapi iya. again itu menurut gue Personal itu choice. menurut gue iya, harus dari apa ya, ketemu sendiri, terus ketemu Kamu sendiri. sendiri. Benar-benar. Iya kayak agama ya. Hmm. Iya benar. Iya, iya, mah bener. Kalau di dogma mah Mm-mm. nggak kena. Yang penting ketemu dulu gitu. Iya, itu tetangga gue kagak sholat-sholat tuh. Aduh, gue mau nerusin tapi takut. Udahlah. Hmm. Oke, men. Kita balik lagi, Kacau. man. Ya, soal The Deep nih, Ya, apa ya. yang buat lu suka nggak suka sama menarik atau ngena? Wah, dari yang suka dulu gitu ya. Lo. Eh Again, dari covernya gue suka. Jadi menggambarkan sekali bahwa life is never flat. Lo akan ketemu dengan tanjakan, lo akan ketemu dengan plateau, lo akan ketemu dengan ya plateau, stagnansi gitu ya. Dari covernya itu masuk lagi ke eh, apa yang dijelaskan oleh Seth Godin. Seth Godin juga ngejelasinnya juga menurut gue without judgment, Hmm. tanpa dia apa ya, mendrive pembaca untuk you better not quit atau you better quit gitu. Iya, 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 Tapi iya. dia seimbang. Hmm, 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 Jadi hmm. memberikan kita pilihan atau bikin kita mikir lagi gitu. Oh, ya merefleksi, bikin kita jadi reflect dengan apa yang sudah kita lewati gitu ya, atau Hmm, sedang kita jalani. hmm, hmm. Itu sih. Dan wah, ini gua kalau nggak suka Susah ya nyarinya. susah men. Ini bagus sih menurut gue. Hmm, iya, iya, iya. Gue suka buku ini sih, dan ini buku ini buku little book. Jadi kayaknya sih orang akan lebih mudah untuk apa ya, mengaksesnya gitu ya. Bisa dikategorikan mungkin buku ini ya, buku awal gitu ya. Beginner apa Iya, pokoknya tingkat-tingkat kesulitannya mudah gitu. Jadi bisa bisa gerbang masuk iya, suka baca gitu kali ya. benar. Karena selain little dia juga light. Hmm. Light in terms of pembahasannya juga. I think Hmm. it's a very apa ya, easy yet comprehensive. Hmm. 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 Itu sih. Jadi kalau nggak suka, jarang terdengar nggak sih? Jarang Nggak terdengar. tahu ya, gue Oh, oke, oke, oke. Iya, 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 jarang terdengar sih. Gue tahunya jarang gini. ya. 2007 loh, 2007. Kita lebih.
mendengar Gladwell, buku-bukunya Malcolm Gladwell. Soalnya mungkin gini ya Man ya, mungkin ya. Kayaknya kalau buku-buku pendek tuh saingannya itu di model-model e-book yang ada di website gitu loh Man, kayaknya Man. Di blog-blog Ah, I see. kayaknya. Jadi mungkin sebagai buku komersil gitu, kayaknya nggak masuk peta gitu walaupun bagus ya. I see. Mungkin begitu. I see. Yeah. Giliran lo apa? Masih ada satu lagi ya. Menarik, Mengena, menarik atau menarik ya. Menarik atau ngena. Ngenanya tuh lebih, ngenanya menurut gue karena gue pas bacanya tuh di fase yang memang sedang butuh yang kayak begini gitu. Hmm. Iya, iya, iya. Jadi emang di usia-usia gue mau masuk 30 gitu ya. Hmm. Mungkin lagi dalam fase udah di plateau atau udah hit the wall istilahnya. eh dan mau memutuskan untuk starting a new journey atau ya don't quit gitu. Nah, itu sih yang mungkin buku ini bisa menambah apa ya, referensi gue dalam mengambil keputusan sih, Hmm. Iya, 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 iya. dalam mengambil keputusan yang bijak ya tentunya. Hmm. Itu sih men. Kalau dari lu gimana men? Sama men, kalau yang suka emang banyak ya yang bikin suka. Jadi singkat, padat, ilustratif, mantap lah pokoknya. Eh, Hmm. Sebagai buku awalan emang bagus banget. Terus gue tuh suka buku-buku yang mungkin karena gue ada sedikit narsisistik pikiran juga ya. Jadi mungkin suka buku-buku Hmm. yang cukup mengkonfirmasi pemikiran gue gitu ya di dalam hati atau di dalam batin gitu. Tapi sebenarnya masih abu-abu. Tapi dikonfirmasi dengan buku gitu. Tapi bukunya itu pakai contoh-contoh yang konkret. Terus apa artikulatif menjelaskan itu gitu. Jadi membuat gue juga membacanya tuh kan bener gue gitu kan. Jadi gue suka buku-buku yang kayak gitu tuh. Ya, ya, ya. Terus kalau yang nggak suka sih, sebenarnya bukan nggak suka ya, cuman mungkin bisa kalau bisa seperti ini mungkin akan jauh lebih baik lagi. Jadi guidance mungkin nggak perlu disebutkan bahwa kita apa namanya menyerah atau kita strive lagi, Hmm. itu udah bagus bagian itu. Tapi mungkin gimana sih caranya kita ngidentifikasi kalau itu emang cul-de-sac gitu. Gimana sih Hmm. cara ngidentifikasi kalau itu memang the deep gitu. Dia kan nyebutin Hmm. ya kalau itu worth it, kalau lu merasa itu worth it, ya itu mungkin the deep gitu kan. Jadi itu Hmm. abu-abu banget tuh. Kalau lu merasa itu worth it, itu mungkin the deep. Udah pakai merasa, pakai Hmm. mungkin gitu. Jadi, nah Hmm. mungkin bisa di apa ya indikator-indikator spesifiknya itu apa gitu. Tapi mungkin emang sulit banget ya. Mungkin sangat sangat personal, sangat reflektif gitu. Jadi Ya, bisa ya. bisa jadi apa yang eh, bisa dibilang nggak suka itu justru malah membuat gue juga suka karena itu monolog gitu ya, diskusi dua arah sama pikiran gue sendiri, reflektif gitu ya. Hmm. Terus Hmm. menarik sama ngenaknya ya apa ya sangat sangat ada kaitannya dengan buku-buku yang lain, ide-ide kayak Range, kayak Greed gitu ya. Range versus Hmm. Greed itu bagus lah maksudnya menambah konektivitas neuron gitu kayak poin-poinnya apa gitu makin Hmm. makin komprehensif gitu. Ya. Kalau lu tadi bilang lu dalam fase butuh the deep, entah kenapa gue kayak merasa sedikit lebih melewati fasenya gitu. Jadi kalau ada orang yang tanya kayak kemarin tuh ada temen datang ke rumah gitu, wah gimana sih caranya apa nabung misalnya, wah gimana sih caranya milih karir yang oke, ini stay apa enggak Hmm. gitu. Gue lagi fase nggak pengen ditanyain gitu-gituan, lagi kayak merasa enak gitu kan, kayak aduh Oke. ngapain sih serius-serius banget, ngapain konsen, udah nggak usah nabung, belum tahu umur sampai kapan. Pokoknya nabung ya seporsinya aja, tapi jangan berlebihan juga sampai kita jadi nggak makan enak gitu misalkan. Jadi Hmm. mungkin
buku ini memang akan jauh lebih ngena kalau dibaca fase-fase pencarian gitu ya. Ya, ya, Gitu. setuju. Mm-mm. Nice one. Wah, jadi Balik, kalau ngomongin rating nih, ya kan? aduh, rating, rating. Gue jarang sih bisa baca buku 2 hari selesai. Jadi ini sangat nyaman dibaca. 4,65 per 5. 65. Iya, iya, 4,65. iya. 4,65. Bagus, bagus. Nice. Rekomen. Bagus. Mm. Ya, ya. Coba man. Kalau gue suka sih gue sama Seth Godin. Cara dia menyampaikan sesuatu verbally, non-verbally, apa secara tertulis dan secara verbal gitu. Wah, mantap nih orang. Hmm. Jadi gue kasih 4,65 juga. Seth Godin itu kan salah satunya terkenal dengan nyentriknya frame kacamatanya yang selalu ganti-ganti itu kan, man. Iya, warna-warni. Iya, selalu ngena gitu ya. Terlalu ngena. Tapi cocok gitu. Tapi cocok emang. Ya, Mm-mm. emang kalau fashionista emang cocok, man. Emang cocok kalau emang fashionista. Fashionista. Relevansinya frame kacamata apa ya? Itu dia. Sebagai penutup nih apa ya kira-kira Iya, ya. gue juga Gue lagi mikir. berpikir Gue juga arahnya apa ya. kemana ya? Oh, ya udahlah. Ngomong-ngomong kacamata lu baru ya? Oh enggak, udah dipakai beberapa lama juga. Oh, udah dipakai beberapa lama. Jadi mungkin Ya. biar kayak itu aja kita biar mirip sama Seth Godin gitu. Iya. Bisa. Bisa. Heeh. Nah, Jadi gimana nih endingnya nih gue agak bingung nih dengan bridgingnya nih. bridgingnya ya. Nah, bridgingnya kita untuk menutup kebingungan kita itu adalah bridging itu sendiri, man. Jadi kita tutup. Oh iya, Jadi kita tutup ya episode kali ini. Semoga kita tutup. dapat manfaatnya. Bacalah The Deep, singkat, padat, mantap. Silakan, man. Yoi, dan jangan lupa klik subscribe dan komen di channel kita Klub Buku Bekasi. Bekasi. Kok jadi ke tetangga sih? Iya, kok jadi. Maksudnya Klub Buku Cilengsi, orang udah masuk ke algoritma warga-warga Cilengsi juga. Benar. Iya, mungkin itu. Teman-teman, terima kasih sudah membaca dan mendengarkan dan mendengar. Gua Firman. Gue Leo. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.